Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ansori dengan NPM 21082660142. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map. Saya akan menjelaskan mind map tentang neurotic disorder 1, di mana neurotic disorder adalah gangguan neurotik yang ditandain adanya stresor yang jelas dan objek yang spesifik. Gangguan ini biasanya ditandai dengan kecemasan, ketakutan yang berhubungan dengan situasi, objek, atau pemikiran tertentu yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Langsung saja, salah satunya yang pertama ada agorafobia. Agorafobia adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut atau cemas yang berlebihan terhadap situasi atau tempat di mana seseorang merasa sulit atau malu untuk melarikan diri jika mengalami kepanikan. Jadi, pasien yang mengalami agorafobia ini biasanya dia takut dan dia kepikiran seperti dia takut untuk mendatangi tempat-tempat yang ramai, dia takut kalau nantinya di situ dia akan mendapat serangan kecemasan atau serangan panik. Yang agorafobia ini pasien menghindari stresor dan dia berlangsung minimal 6 bulan dan dia sangat mengganggu handaya pekerjaan dan juga handaya sosial. Kriteria diagnosis PPDGJ-nya. Yang pertama, gejala psikosis, perilaku atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari ansietas yang bukan sekunder dari gejala lain-lain. Seperti misalnya waham atau pikiran obsesif. Terus, ansietas yang timbul harus terbatas pada terutama terjadi dalam hubungan dengan setidaknya dua dari situasi berikut. Banyak orang atau keramaian, tempat umum, berpergian keluar rumah, dan berpergian sendiri. C. Menghindari situasi fobik, harus atau sudah merupakan gejala yang menonjol. Penderita menjadi housebound. Untuk penata laksanaannya sendiri, untuk farmakoterapi bisa diberikan benzodiazepin, tapi benzodiazepin ini penggunaan jangka pendek, tidak boleh penggunaan jangka panjang karena memiliki efek samping dan juga efek withdrawal yang tidak baik. Dan juga bisa diberikan antidepresan seperti SSRI, TCA, dan tetracyclic drugs. Untuk non-farmakonya sendiri ada psikoterapi suportif, insights oriented psikoterapi, behavior terapi, cognitive terapi, dan juga virtual terapi. Selanjutnya, penyakit obsesif kompulsif. Obsessive compulsive disorder atau biasa disebut OCD memengaruhi 1 hingga 3% orang sepanjang hidup. OCD ditandai oleh obsesi dan kompulsi yang memakan waktu serta menyebabkan stres. Obsesi adalah pikiran atau dorongan yang berulang yang sulit dikendalikan dan menimbulkan stres. Kompulsi adalah tindakan berulang untuk mengurangi stres atau mencegah akibat yang ditakutkan. Penderita OCD juga bisa menghindari situasi yang memicu obsesi. Berikut adalah kriteria diagnostik PPDGJ3 untuk OCD. Gejala obsesif atau tindakan kompulsif atau keduanya harus ada hampir setiap hari selama sedikitnya 2 minggu berturut. Merupakan sumber penderita dan mengganggu aktivitas. Gejala-gejala obsesif harus mencakup hal-hal berikut. A. Harus disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri. B. Sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan, meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh penderita. C. Pikiran untuk melakukan tindakan tersebut di atas bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan, sekedar perasaan lega dari ketegangan atau ansietas, tidak dianggap sebagai kesenangan seperti dimaksud di atas. D. Gagasan atau bayangan pikiran atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan, unpleasantly repetitive. Jadi pasien OCD ini melakukan itu, dia bukan atas kepuasan diri, dan dia sebenarnya juga nggak suka. Nah, berikut ada predominan pikiran obsesif atau pengulangan, yang mana keadaan ini dapat berupa gagasan, bayangan pikiran, atau impuls yang sifatnya mengganggu. Meskipun isi pikiran tersebut berbeda-beda, umumnya hampir selalu menyebabkan penderitaan atau distress. Predominan tindakan kompulsif obsesional atau obsessional rituals. Umumnya tindakan kompulsif berkaitan dengan kebersihan, khususnya mencuci tangan, memeriksa berulang untuk meyakinkan bahwa suatu situasi yang dianggap berpotensi bahaya tidak terjadi, atau masalah kerapihan dan keteraturan. Hal tersebut dilatar belakangi perasaan takut terhadap bahaya yang mengancam dirinya atau bersumber dari dirinya. Dan tindakan ritual tersebut merupakan ikhtiar simbolik dan tidak efektif untuk menghindari bahaya tersebut. Tindakan ritual kompulsif tersebut menyita banyak waktu sampai beberapa jam dalam sehari dan kadang-kadang berkaitan dengan ketidakmampuan mengambil keputusan dan kelambanan. Berikut beberapa penata laksanaannya.
Farmakoterapinya bisa diberikan SSRI, eh, clomipramin, SSRI, clomipramin, mood stabilizer, SNRI, MAOI, dan antipsikotik. Untuk non-farmakonya bisa diberikan psikoterapi berbasis didikan dan juga terapi perilaku. Berikutnya ada social phobia. Social phobia adalah social anxiety disorder atau ketakutan akan situasi sosial. Biasanya melibatkan pengawasan atau kontak dengan orang asing. Takut mempermalukan diri mereka sendiri dalam situasi sosial atau ketika berkumpul. Takut melakukan aktivitas tertentu, seperti makan atau berbicara di depan orang lain. Jadi dia selalu merasa apa yang dia lakukan di depan orang lain itu salah, sehingga dia cemas dan juga dia ketakutan akan situasi sosial tadi. Semua kriteria di bawah ini dipenuhi untuk diagnosis pasti. Yang A, gejala psikologis, perilaku, atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari anxieties-nya dan bukan sekunder dari gejala-gejala lain seperti misalnya waham atau pikiran obsesif. B, ansietas harus mendominasi atau terbatas pada situasi sosial tertentu di luar dari family circle dan menghindari situasi fobik harus atau sudah merupakan gejala yang menonjol. Bila terlalu sulit membedakan antara fobia sosial dengan agorafobia, hendaknya diutamakan diagnosis dari agorafobia tadi. Untuk penata laksanaannya bisa diberikan pengobatan farmakonya itu diberikan antidepresan, SSRI, bisa diberikan benzodiazepin jangka pendek atau venlafaxine, buspiron, MAOI, beta adinergic reseptor antagonis. Untuk pengobatan non farmakonya bisa diberikan cognitive behavioral therapy atau CBT. Selanjutnya, atau yang terakhir ada fobia spesifik. Fobia spesifik adalah ketakutan yang kuat dan menetap terhadap suatu objek atau situasi. Jadi biasanya ini lebih ke spesifik dari suatu objek atau situasi, misalkan ruangan yang tertutup itu biasanya dia takut. Jadi berikut ada contoh-contohnya untuk fobia spesifik, di mana yang pertama akrofobia, fear of height atau takut ketinggian, agorafobia, takut ruangan terbuka, ailorofobia, takut akan kucing, hidrofobia, takut akan air, klaustrofobia, takut akan tempat yang tertutup, sinofobia, takut dengan anjing, misofobia, takut dengan lumpur ataupun hal-hal yang jorok, pyrofobia, takut dengan air, xenofobia, takut dengan orang-orang asing, dan zoofobia, takut dengan hewan. Jadi dia itu fobianya spesifik terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak mengancam dan orang lain tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang harus ditakutkan, terlalu takut. Jadi semua kriteria di bawah ini harus dipenuhi untuk diagnosis pasti. A. Gejala psikologis, perilaku, atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari ansietasnya dan bukan sekunder dari gejala-gejala lain seperti misalnya waham atau pikiran obsesif. Ansietas harus terbatas pada adanya objek atau situasi fobik tertentu. Highly specific situation. Dan situasi fobik tersebut sedapat mungkin dihindarinya. Pada fobia khas ini umumnya tidak ada gejala psikiatrik lain, tidak seperti halnya agorafobia dan fobia sosial. Untuk penanganannya bisa diberikan exposure therapy, cognitive behavioral therapy, dan benzodiazepin. Jadi beberapa fobia spesifik ini, yang pertama kecemasan yang parah, paparan terhadap stimulus fobia atau antisipasinya, dia biasanya terjadinya serangan panik. Terus mencoba untuk menghindari stimulus fobia tadi, menghindari situasi atau objek-objek tersebut, mengalami kesulitan untuk menghindari situasi yang memicu kecemasannya, ketakutan irasional dan ego distonik terhadap situasi, aktivitas atau objek tertentu, dan mampu menggambarkan bagaimana mereka menghindari kontak dengan fobia. Baik, inilah akhir dari presentasi saya tentang neurotic disorder pertama. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.